مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanisa Ridwan. Di sini saya akan membawakan larangan yang telah Allah berikan terhadap kita, yaitu larangan berzina dan dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Jemaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini marilah kita renungkan bersama sebuah tema yang sangat amat penting, yaitu larangan berzina dan dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Larangan berzina ini telah dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan tegasnya melarang umatnya untuk mendekati satu perbuatan yang amat-amat keji dan yang amat-amat menjijikkan, yaitu larangan berzina. Bukan hanya melakukannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Perhatikanlah wahai saudara-saudaraku, Allah tidak hanya melarang zina, tetapi mendekati zina saja sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya segala hal yang bisa menjerumuskan kita ke arah zina, seperti pergaulan bebas, pandangan yang tidak terjaga, dan hawa nafsu yang tidak dikendalikan oleh kita sendiri, maka itu harus kita hindari. Berzina juga memiliki sebuah dampak yang buruk bagi kita, yaitu zina bukan hanya merusak diri pelakunya sendiri, tetapi juga merusak tatanan di masyarakatnya sendiri. Zina ini juga bisa membawa penyakit, kehormatan di dalam keluarga bisa berkurang di dalam masyarakat dan lingkungan. Hilangnya kehormatan dan bahkan mendatangkan kemarahan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, tidaklah seseorang berzina melainkan saat itu imannya sedang dicabut darinya. Hadis ini menunjukkan betapa beratnya dosa berzina tersebut. Iman seseorang akan goyah bahkan terlepas ketika ia terjerumus dalam perbuatan tersebut. Lalu, bagaimana cara kita agar terhindar dari perbuatan zina tersebut? Jawabannya adalah dengan kita mendekatkan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ
إلا ليعبدون. Dalam surat tersebut yang menyuruh kita untuk tujuan hidup kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka isilah hati kita dengan zikir, bersolawat, dan isilah waktu kita untuk melakukan amal yang soleh di dunia ini. Dekatkanlah diri kita dengan membaca Al-Quran, dan sibukkanlah diri kita dengan perbuatan yang amat-amat bermanfaat di dunia ini. Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita agar untuk kita menjaga pandangan yang buruk. Perbanyaklah puasa bagi yang mampu, dan kita harus menjauhi tempat-tempat yang bisa menjerumuskan kita kepada perbuatan zina. Wahai saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwa zina itu adalah jalan kehinaan. Sementara takwa dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan kemuliaan. Jangan sampai hawa nafsu kita menjerumuskan kita, sementara Allah telah memberikan jalan yang halal dan terhormat melalui pernikahan. Marilah kita untuk menjaga diri, keluarga, dan generasi kita dari bahaya perzinaan. Dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah doa dan selalu meminta dan memohon perlindungannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa untuk melindungi kita dari fitnah dunia dan menjaga kita dari perbuatan dosa, serta meneguhkan langkah kita di jalan iman dan takwa. Saya akhiri, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa dijauhkan oleh saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله.